Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan tentunya di request juga oleh kawan-kawan untuk mengupdate kejuaraan catur dunia FIDE kategori wanita teman-teman, di mana dua wanita hebat dari Cina untuk memperebutkan kejuaraan catur, yaitu Grandmaster Lei Jingxi menghadapi Grandmaster Zhou Wenjun. Dan juga untuk itulah banyak yang bertanya mengapa Ding Liren tidak mengikuti turnamen terupdate saat ini, karena memang ia mendampingi dalam hal perebutan kejuaraan ini teman-teman. Dan saking sengitnya perebutan kejuaraan dunia ini, di mana game 1 sampai game keempat menghasilkan hasil imbang. Dan tepatlah pada game kelima ini ada sebuah perlawanan teman-teman, dan kita akan mengulas dengan baik. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Li Jingxi putih memulakan dengan pion ke 4, dibalas Zhou Wenjun dengan E5, kuda ke F3, kuda ke C6 dan gajah ke C4, pembukaan Itali di papan. Kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, D3, gajah ke C5, rokade, D6, C3 dan A5 tentunya. Perlu diketahui C3 juga sebuah mainland, di mana ke depan dapat membuka juga ruang bagi kuda mensupport pion ke sentral, karena pion sentral juga sudah dilindungi ke depan, dapat juga mengaktifkan benteng, juga membuka ruang bagi gajah. Maka langsung A5 tentunya mencegah juga pion ke depan untuk tempo mengancam gajah. Gajah mundur ke B3, rokade, benteng ke E1, di mana ke depan dapat mendorong pion sehingga saat ini pion sentral sudah tersupport oleh benteng. Gajah langsung mundur ke A7, maka H3, gajah ke E6, dan di sini gajah ke C2 tidak menerima pertukaran. Pion ke H6 saat ini juga mengontrol peta penting G5, lalu D4 menyerang sentral. Pertukaran pion terjadi, kuda menerima lagi-lagi mengancam ke depan, gajah mundur ke D7, gajah ke E3, lalu kuda ke E5 menempatkan di sentral, dan juga dengan tujuan lain mendorong pion ke depan. Kuda ke D2 mengaktifkan diri, C5 fokus rencana, kuda mundur ke F3, gajah ke C6, lalu kuda memukul kuda pertukaran, dan A4 saat ini, dimana juga menghentikan pion ke depan. Menteri ke E7 pengembangan membuka juga akses benteng. Begitupun dengan putih, menteri ke E2 membuka juga akses bagi benteng, dan benteng ke D8, benteng ke D1, lalu gajah ke B8 saat ini bermanuver ke depan untuk mensupport pion, juga mendorong ke depan juga teman-teman pion untuk melaju di dalam posisi berlanjut dengan menteri ke C4 dan B6 terlebih dahulu. B4 saat ini, langkah gajah saat ini sudah bisa, tetapi Zhou Wenjun lebih memilih terlebih dahulu menukarkan pionnya. Pertukaran terjadi, gajah baru ke D6 dan B5 saat ini. Gajah mundur ke D7, menteri ke C3 membuka akses bagi kuda. Maka gajah ke E6 mencegah, tetap juga fokus rencana kuda ke C4 mengancam pion, sehingga ditukarkanlah gajah juga terhadap kuda, dan kuda ke E8 saat ini bermanuver ke depan ke peta yang lebih aktif. Gajah ke B3 berlanjut, juga kita lihat di sini menteri harus wajib di baris ke-7 karena ini menekan skak ke depan. Kuda ke C7, maka menteri ke C2 lagi-lagi membuka akses bagi gajah untuk ke sentral. Di sini kuda ke E6 memforking ke depan, fokus rencana gajah ke D5, benteng ke B8, langkah menteri juga untuk fokus teman-teman kembali menekan sudah bisa. Terlebih dahulu gajah langsung menukarkan terhadap kuda, menteri menerima benteng ke D5, di mana menumpuk benteng ke depan. Gajah ke E7 berlanjut menawarkan pertukaran, benteng ke D1, maka pertukaran benteng terjadi, benteng ke A8 mengancam pion. Di sini gajah ke D2, di mana selain mensupport pion melaju, juga bermanuver ke depan untuk menguasai diagonal ini. Raja ke F8, gajah ke C3, F6, lalu tentunya menteri ke B3, di mana cukup berbahaya ada discover ke depan skak, maka menteri akan tumbang sehingga menteri mundur, lalu menteri ke C4 saat ini. Menteri ke E8 berlanjut, G3, dan menteri ke C8 menantang pion, raja ke G2, menteri ke E8. Kita lihat bahwa di sini Zhou Wenjun hanya menunggu teman-teman. H4 berlanjut, maka H5, gajah ke D2, lalu benteng ke B8. F4 berlanjut menawarkan pertukaran terjadi mengancam benteng, benteng ke B7 dan menteri ke E2 saat ini. Kita lihat teman-teman, di mana juga selain mendorong ke depan, di sini juga dua kali mengancam pion sehingga G6 lalu tentunya E5.
maka menteri juga ke-8 mengancam pion. Disinilah teman-teman sebuah keputusan cukup penting yang dimainkan oleh Li Xingxi, yaitu dengan menteri ke-F3, di mana juga menekan ke depan satu-satunya untuk tetap unggul. Karena apa pancingan dari hitam apabila dicoba langsung pion memukul pion? Masalahnya teman-teman, benteng ke D7 sudah dirancang, di mana langkah menteri ini tidak hanya mengancam pion, tetapi juga menguasai diagonal ini, di mana pion memukul gajah skak, raja ke E8, dan benteng juga akan tumbang teman-teman. Gajah ke G5 disarankan komputer, maka akan ditukarkan ke depan. Kita melihat bahwa dengan keunggulan pion ini dan juga gajah, dan juga tentunya kualitas benteng lebih baik, mengakibatkan posisi ini pun sama kuat. Dan untuk itulah teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Opsi terbaik dipilih menteri ke F3 dan F5 saat ini. Karena sebelumnya apabila langsung diterima pion A4, maka benteng akan juga langsung ke D2, mencegah juga menteri ada tempo skak ke depan, membuka juga menteri mengancam benteng. Menteri ke A8 mundur, maka ada gajah ke H6 skak. Raja ke G8, maka pion langsung juga memukul pion. Gajah ke F8, F7 skak, raja berpindah, maka gajah memukul gajah. Kita lihat menteri tidak bisa memukul gajah karena meninggalkan benteng. Di sini pun jelas bahwa putih unggul satu perwira. Kita kembali ke partai aslinya. Dan oleh sebab itulah di dalam posisi Juwen Jun tidak menerima pion, tetapi dengan F5 saat ini, maka benteng tetap ke D7 teman-teman. Benteng ke A7 menawarkan juga menteri menantang juga pion. Di sini menteri memukul menteri skak, benteng menerima dan E6. Inilah menjadi kekuatan ke depan bagi Li Xingxi. Maka benteng langsung juga memukul pion. Benteng ke B7 berlanjut, benteng ke A8, benteng memukul pion. C4 saat ini juga mempersiapkan promosi. Benteng ke C6 mencegah. Gajah ke D8 mencegah pion, tetap fokus B6. Benteng ke A2 skak, raja ke F3. Dilakukan juga benteng ke B2 mencegah pion, maka benteng ke C8 langsung mengepin gajah. Benteng ke B3 skak, raja ke E2, di mana juga ke depan untuk juga mendekat. Dan di sini juga kita lihat apabila raja mencoba mensupport gajah, ada ke depan gajah untuk juga gajah ini akan tumbang. Benteng juga memutuskan untuk memukul pion, maka saat ini benteng memukul gajah skak. Raja ke E7, benteng ke C8 saat ini juga menghentikan pion. Benteng juga memukul pion skak, raja ke D2, benteng ke E4, maka di sini raja ke C3. Raja ke F7, berlanjut benteng memukul pion menawarkan benteng. Benteng ke E8, dilakukan skak ke C7, raja ke F6, gajah ke G5 skak, raja ke E5, benteng ke E7 skak, memaksa pertukaran. Benteng memukul benteng dan setelah gajah simple memukul benteng teman-teman, di sini juga Juwen Jun menyerah dan Li Xingxi dapat memenangkan satu permainan. Dan merupakan permainan yang sangat sengit tentunya. Dan sekarang jadi pertanyaan bagaimana melanjutkan permainan dan mengapa di sini Juwen Jun menyerah. Teknik sederhana saya akan menunjukkan kepada Anda. Apabila dilanjutkan F4 misalkan, maka pion ini akan diterima dengan raja ke D4. Karena apa? Pion ini cukup aman teman-teman. Oke, G5 misalkan, masalahnya dimakan saja. Di sini akan lebih cepat bahwa putih untuk menuju petak promosi teman-teman, karena ini pun akan ancaman skakmat ke depan tak bisa dicegah. Oke, pilihan selanjutnya teman-teman, apabila dilanjutkan yaitu dengan raja berpindah mengancam misalkan, di sini gajah akan tetap juga untuk di diagonal ini teman-teman, sehingga raja akan ikut membantu. Inilah kira-kira endgame yang bisa saja terjadi, di mana memojokkan raja saat ini tiada pilihan kecuali pion melaju, dimakan saja teman-teman, sehingga saat ini ada pion untuk melaju, maka G6 adalah skakmat. Luar biasa tentunya bagaimana partai yang terjadi. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Li Tingji 94,8% dan Grandmaster Juwen Jun 90,6%. Merupakan performa yang luar biasa. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur terupdate hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam catur token Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.